Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan saya Ika Jueria SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD 3 Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama BAD 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031171267. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan materi menyambut usia balik. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bertemu lagi, Ge. Nah, kita mau tanya dulu, bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, alhamdulillah. Tadi pagi kalian sudah sarapan? Alhamdulillah. Kali ini kita akan menerangkan tentang pelajaran PAI. Tapi terlebih dahulu sebelum Bika mulai pelajaran, Bu Ika ingin mengabsen kehadiran kalian dulu, Ge. Yang pertama, Azzalia Murtianto. Yang kedua, Arsila Nailida Bahar. Aska Asfar Rabbani. Jamar Putra. Faruk Adi Nurus Sofa. Zaidan Maulana Jamil. Oke, kenapa, Cak? Oke. Berarti dari jumlah ke-14 anak yang tidak hadir 2 orang, Nggih? Oke. Dilanjutkan dengan membaca doa dulu, dipimpin salah satu dari anak kalian. Tadi yang pertama masuk sekolah siapa? Yang berangkat paling pagi. Sakit, ya? Yang berangkat paling pagi siapa tadi? Sakit minta tolong dipimpin doanya ya, Nak ya. Maju depan, Ge. Silakan. Yang lainnya tolong mengikuti. Tangannya diangkat ke atas. Bismillahirrahmanirrahim.
teman-temannya dimohon untuk berdiri, ke? Ya, semuanya berdiri. Ikuti aba-aba dari Akila. Suaranya yang keras. Ber ini. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Kita coba duduk dan yang lainnya duduk kok. Oke anak-anakku, kita saatnya untuk belajar. Kita akan belajar di bab 4. Judulnya apa? Menyambut usia balik. Menyambut usia balik. Anak-anakku sekalian, Bunda boleh tanya enggak? Ya, kamu tahu nggak apa sih itu usia balik, Cak? Hah? Apa itu usia balik? Yang tahu boleh tunjuk jari. Ayo, siapa yang sudah tahu tentang usia balik tunjuk jari? Ya, siapa? Tidak tahu. Ya, nanti kita belajar sama-sama ya, supaya kita sama-sama tahu. Oke, kalau pertanyaannya kita lagi seperti ini. Yang laki-laki, kamu pernah dengar yang namanya mimpi basah? Hah? Apa sih itu mimpi basah? Dia tahu? Ya wes, kita belajar sama-sama ya. Nah, kali ini kita akan menerangkan tentang usia balik. Di dalamnya nanti ada tanda-tanda balik bagi laki-laki dan tanda balik bagi perempuan. Itu nanti yang akan diceritakan Bu Ika di sini. Kalian dua buku semua ya? Alat tulisnya juga sudah siap ya? Oke, kalau bukunya sudah siap, alat tulisnya sudah siap, sekarang kita belajar bersama-sama. Oke, kenapa Bu Ika ingin menerangkan tentang usia balik, Cak? Kenapa? Karena Bu Ika ingin mengajarkan kalian, ya? Nanti kalau sudah saatnya kalian yang laki-laki mengalami mimpi basah dan yang perempuan mengalami menstruasi, kamu tahu keadaan fisikmu yang kamu ketahui. Aku kok tiba-tiba saja mengeluarkan darah bagi perempuan. Aku kok tiba-tiba bangun tidur celananya kok basah. Ada apa ini? Ya, kira supaya kalian tahu, Bu Ika ingin menerangkan tentang bab menyambut usia balik. Anak-anak semua siap belajar, Dek? Semangatmu. Semangat. Oke, kalau kalian semangat, Bu Ika tambah semangat lagi dalam mengajar kalian. Yang pertama, kita bahas dulu tentang ujung kita. Jika kita belajar tentang masa usia balik, kita jadi tahu perubahan-perubahan dari fisik yang kita alami. Kalian kan masih dalam proses pertumbuhan, dari anak-anak menuju ke remaja, kemudian ke dewasa. Fisikmu itu, awakmu itu bisa berubah
berubah kapan saja sesuai dengan keadaanmu sendiri, Cak. Kira tujuannya Bika menerangkan materi ini. Yang kedua, kamu jadi tahu jika kamu sudah mengalami masa balik, kamu tahu larangan apa saja yang tidak boleh kamu lakukan dan kewajiban apa saja yang harus kamu lakukan. Ya, sekarang kita lihat ada gambar. Ada gambar. Perhatikan semuanya ya. Ini ada balita. Balita utawa bayi. Ini Cak. Saya tahu bayi. Kabeh. Setelah kalian memasuki masa-masa menjadi seorang baby utawa bayi, kalian akan menjadi anak-anak. Kira sing atas iki gambare lanang, sing ngisor iki gambare wedok. Kira ini kalau anak soleh memakai baju muslim, anak perempuan memakai baju muslimah. Kira anak kecil, kira ini balita menuju ke anak-anak. Nah, sekarang ini kalian tuh masih dalam kategori balita atau anak-anak ya? Anak-anak. Kira setelah kalian menjadi anak-anak, setelah itu kalian akan mengalami masa di mana kalian akan menuju ke masa remaja. Biasanya ini masa remaja ini di tingkatan sekolah yang lebih tinggi daripada yang kamu alami saat ini. Tingkatan lebih tingginya sekolah apa, Cak? SMP. SMP. Bisa jadi SMA. Lagi. Ini Mas SMP SMA, itu Mbak SMP SMA. Nek sampun menuju ke masa dewasa. Tidak. Nek ini kita harus mulai kerja. Kira bisa membedakan yang benar, yang baik, yang benar dan yang buruk. Ini sing perempuan juga wis mengalami masa dewasa, wis bisa ngurus duit dhewe. Nek dewasa mal jadi tua. Oh, iki lho Cak, tahapan-tahapannya Cak. Tahapan kalian mulai dari lahir sampai pol tua. Berarti kan guru nak. Berarti kan guru. Lah, ini loh jembatannya Kak. Nah, ini apa jembatan? Dari anak-anak menuju ke remaja dewasa. Ini jenenge balik. Ya. Balik itu apa, Bu? Dari anak-anak menuju ke masa remaja atau dewasa. Apa saja yang harus dilakukan ketika balik? Apa saja yang dilarang ketika balik? Kamu harus tahu. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Oke. Apa itu balik? Coba sekarang dibaca sama-sama. Balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Baik, jawabannya. Balik diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti sampai maksudnya Maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Nah, kan dengar tangga. Rumah tingkat Cak. Rumah tingkat dua. Yang satu bawah, yang satu atas. Kira? Tingkat bawah ini biar bisa menuju ke tingkat atas menggunakan apa Cak? Anak tangga. Jika kamu mempunyai rumah tingkat 1, ingin naik ke tingkat 1 dari tingkat 1 dari bawah ke tingkat 1 ini memakai anak tangga. Nah, seperti halnya kita kira dari anak-anak menuju ke remaja dewasa itu ada yang namanya balik. Oke?
mengenal usia balik, kita sama-sama menyanyi, nggih? Nggih? Kita dulu baru kalian mengikuti, nggih? Balik adalah tanda anak dewasa. Laki-laki tanda Perempuan ditandai menstruasi, sudah harus bisa menjaga diri. Sholat puasa sudah wajib dijalani, sudah jadi wajib berdiri. Ini cari ilmu jadi bekal hidup berarti semoga Allah selalu meridhoi. Di sini lagu ini menerangkan tentang isi apa itu balik. Kira yang wajib dilakukan itu apa saja? Oke, kita lanjut di materi berikutnya. Oke, lihat sekarang tanda-tanda balik. Kalau tadi kita belajar mengenai pengertian balik. Yang kedua, tanda-tanda balik. Secara hukum Islam, karena kita beragama Islam, seseorang dikatakan balik apabila mengetahui, memahami, dan mampu membedakan yang baik dan mana yang buruk. Secara garis besarnya, tanda balik untuk laki-laki telah mencapai usia 15 tahun. Berapa umur kalian? 9 tahun. 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki. Jika kalian saat ini belum mencapai usia 15 tahun, kok sudah mengalami mimpi basah, berarti kamu sudah dikatakan balik. Apa itu mimpi basah, Bu? Mimpi basah adalah keluarnya cairan utawa sperma, kira pada saat kalian tidur, kira cak. Nah, sperma itu mau berada di selama kalian ujuk-ujuk tangi turu katoke teles. Nah, ujuk-ujuk tangi turu katoke teles. Nek sing jenenge mimpi basah, sing teles iku katok jenenge tok. Kira katok jenenge tok sithik tok. Kira. Nek kowe tangi turu kok katokmu teles beserta dengan spraynya, beserta dengan bantal gulingnya, itu namanya ngeber utawa ngompol. Ngompol karo mimpi basah itu berbeda ya. Nek ngompol iku kowe tangi turu katokmu teles kabeh, tutup kasur, tutup bantal, tutup guling, iku jenenge ngompol. Itu bukan tanda balik. Kalau ujuk-ujuk celana mau teles, kira teles itu mau celanamu rasam, lah itu namanya kamu sudah mimpi basah. Dan setiap wanita ya di dunia ini pasti mengalami menstruasi. Sing lanang Bu, sing wedok mengalami menstruasi. Oke? Dan menstruasi itu dialami setiap 1 bulan sekali. Oke? Ini tentang larangan bagi orang yang berhadas besar. Mimpi basah atau menstruasi itu dikatakan hadas. Hadas itu kotor. Hadas besar yang tidak boleh dilakukan ketika kamu sedang mengalami mimpi basah utawa menstruasi. Kira-kira apa itu? Ya, Sholat, membaca, menenun dan membawa Al-Quran, nafas, kemudian boleh dibaca. Ada 5 larangan bagi orang yang berhadas besar yang tidak boleh dilakukan. Sekarang kita lanjutkan di materi berikutnya. Nah, ini tentang niat mandi wajib. Contoh nih, kue dan mengalami mimpi basah, kan tangi turu
kudune adus gede utawa mandi wajib utawa wong wedok sing bar menstruasi nek darahe wis mampet wis ora metu kowe kudune mandi wajib. Mandine iku mau ana niate. Niate kepiye, Cak? Kita baca sama-sama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Nah, ini caranya. Cara mandi wajib. Cara mandi wajib kan. Nek mau kan sing diwaca niate. Dan maca niat terus kita melakukan tata carane. Nek kudu kan membaca bismillah dulu niat kemudian tata cara. Nah iki tata cara mandi wajib, Cah. Ya. Yang pertama, membasuh kedua telapak tangan 3 kali, ya. Kaya nek kowe melaksanakan berapa kali? 3 kali. Yang kedua, Mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. oke, hadase iku mau kan lewate saka alat kelamin, kira. Menstruasi utawa darah haid kan keluarnya di alat kelamin, kira. Mimpi basah juga keluarnya di alat kelamin. Setelah kamu membasuh kedua telapak tangan 3 kali, kamu juga mencuci alat kelaminmu dewe menggunakan air mengalir. Kira Cak, dari cedok utawa melalui keran, nggih, sing mengalir dikumbah. Oke? Setelah itu, tanganmu iki mau sing tipak mbok nyuci alat kelamin iku mau kumbah karo sabun ben wangi. Setelah itu apa lagi, Cak? Berwudu dengan sempurna. Kira baru mbok kumbah alat kelaminmu, baru cuci tangan, kemudian wudu dengan sempurna. Wudu dengan sempurna itu harus membaca niatnya dulu, nggih. Terusane apa lagi? Membaca setelah wudu. Nah, doa sesudah wudu, tata caranya juga secara runtut. Masih ingat cara wudu? Napa wudu? Oke, sip. Terus setelah wudu apa? Membasuh kaki. Kira wis iki mau melu anggotamu. Terus nek wis bar dibasuh maneng ya, bar wudu, terus iki adus kan. Menuangkan air pada anggota tubuh jebur. Dimulai teko ambur sirah rambut, kira siram kepala 3 kali, dilanjutkan menyiram seluruh tubuh, kira Cak. Oke? Ini tata caranya. Lah, ketika kalian membasuh alat kelamin, Cak, gunakanlah tangan yang kiri. Tangan kiri yang mana? Nah, tangan kiri ini fungsinya kanggo cewek, kira membersihkan alat kelamin, kira. Ketika kamu wudu, yang didahulukan tangan apa? Tangan, kira tangan yang bagus. Tangan bagus ini banyak sekali fungsinya, diantaranya memulai makan, kira. Minum. Menulis, kita memegang apapun itu menggunakan tangan kanan. Bahkan kalau kalian membasuh ketika wudu, nah, kamu dahulukan anggota yang kanan. Di sini Bu Ika ingin memberikan evaluasi, kira kerja kelompok. Minta tolong ya semuanya. Ini dikerjakan per kelompok. Siapkan alat-alatnya, ada gunting, lem, buku. Dikerjakan secara kelompok. Oke. Lepas nanti saja, yuk nanti. Ini sama ini dipotong. Tanda-tanda balik. Di bawahnya itu ada gambar bintang. Yang termasuk tanda balik itu apa? Kue guntingan, kira mau terus tempel
ini, ya kan? Yang kedua, larangannya apa? Kamu cari di sini sama ditempel di sini. Oke? Dimulai dari sekarang ya. Silahkan. Kelompok 3 selesai. Sekarang kelompok pertama. Ayo, sudah selesai belum? Oke, sip. Kelompok 2 selesai. Sekarang perhatikan semuanya. Wika minta tolong satu kelompok diwakili 2 orang untuk mempresentasikannya ke depan. Oke. Dimulai dari kelompok 3 dulu. Ayo. Nah, yang lainnya perhatikan. Ayo. Tanda balik adalah mimpi bahasa, menstruasi, usia 15 tahun. Puasa surat dibaca, membaca, membawa Al-Quran, salawat, Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita bahas tentang lembar kerja kalian dulu. Oke, yang pertama tadi tentang gambar. Gambar toples ya. Gambar toplesnya tadi kita bahas sama-sama dulu ya. Tanda-tanda balik diantaranya apa saja, Cak? usia 15 tahun. Apa lagi? Mimpi bahasa, Ini bahasa, terus menstruasi. Oke, yang larangan bagi orang yang berhadas besar apa saja? puasa, sholat, membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. Terus? Berdiam diri di masjid. Coba sekarang baca sama-sama. Larangan orang yang berhadas besar. Ayo bilangin. Puasa, terus sholat, terus berdiri di masjid, terus sholat, terus apa? Membaca, menyentuh, membawa Al-Quran. Setelah kita mengerjakan tadi, kira mengenai tentang apa, Cak? Yang pertama, tanda balik dan larangannya, kira, Cak? Per kelompok tadi sudah membahasnya dan semua sudah selesai mengerjakan. Selanjutnya untuk kalian, Wika ada lembar pertanyaan yang harus kalian isi. Ya, kali ini kira kalian akan Wika berikan soal satu-satu. Satu-satu, Ge. Satu-satu. Dan yang terakhir 05, bagaimana cara menjaga aurat setelah balik? Aurat itu apa, Cak? Aurat adalah bagian yang harus ditutupi, bagian tubuh yang harus ditutupi. Nek wedok itu seluruh anggota badan kecuali telapak tangan dan
laki-laki mulai pusat sampai dengkul. Sudah ya? Sambung nggih. Pun. Oke, ini kira adalah pertanyaan yang harus kalian jawab. Boleh dikumpulkan anak-anak? Yo, ini kumpulkan. Ini nak. Untuk yang pekerjaan kalian tadi yang jumlahnya ada 5, tadi sudah dibahas kira? Ini kesimpulan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Nah, di situ ada yang pertama. Balik itu apa sih, Cak? Yuk kita baca sama-sama, nggih. Balik adalah Masa ketika seseorang anak mulai bertanggung jawab atas perbuatan baik dan buruknya menurut Ayo suaranya ajaran dikeluarkan. Terus tandanya adalah ini dasar bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Terus. Setelah balik seorang muslim sudah wajib melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, dan kewajiban lainnya. Jika berhadas besar, junub ini Maka wajib mandi besar sebelum beribadah. orang yang berhadas besar dilarang sholat, membaca dan menyentuh Al-Quran serta masuk masjid sebelum mandi wajib. Lanjut ya. Selesai. Bika ingin memberikan kesempatan kepada kalian jika ada yang bertanya. Anak-anakku semua, ada yang bertanya nggak tentang materi ini? Ada Bu, Bangku. Oke. Olah, kamu dulu nak, yang perempuan dulu ya. Mengapa orang yang sedang haid dilarang untuk berpuasa atau sholat? Boleh diulangi lagi? Mengapa orang yang sedang haid dilarang untuk berpuasa atau sholat? Oke, kenapa orang yang sedang haid atau menstruasi dilarang melaksanakan sholat? Kenapa, Cak? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Karena, kira orang yang sedang menstruasi itu, kira mempunyai hadas, mempunyai kotoran, jadi tidak boleh melaksanakan sholat. Dan, kira perempuan yang mengalami menstruasi itu daya tahan tubuhnya melemah. Jadi alangkah baiknya jika ada yang mengalami menstruasi dianjurkan untuk istirahat. Itu jawabannya. Sekarang pertanyaan yang kedua, silakan. Apa tanda balik selain minggu basah dan haid? Oke, apa tanda balik selain mimpi basah dan haid? Kalian perhatikan, anggota badan kamu itu, Cak, bisa berubah-ubah, kira timbulnya. Perhatikan, nak. Halo. Tanda balik selain menstruasi dan juga mimpi basah. Apa saja itu? Yang pertama, berubahnya anggota tubuh. Contohnya, membesarnya anggota
anggota bagian tertentu. Kira D. Apa itu? Yang perempuan di bagian dada. Kira. Terus untuk laki-laki tumbuh jangkung iki lho, Cak. Sing ning leher. Kira. Iki ujug-ujug ana berarti tanda balik. Selain mimpi basah dan juga menstruasi, ada lagi suaranya gede, suaranya membesar. Kira ujuk-ujuk balita suaranya gede utawa tak durung kita suaranya gede, itu adalah salah satu tanda balik. Ulangi lagi ya, tanda balik selain menstruasi dan juga mimpi basah. Yang pertama, berubahnya anggota tubuh. Yang kedua, perubahan suara. Ketiga, tumbuhnya jagung. Kira suaranya jadi gede. Ada lagi satu lagi tapi guru. Tumbuhnya bulu-bulu di bagian anggota tertentu. Kira Cak. Meskipun itu tidak bisa dilihat, Kira, tapi diamati sendiri kan sakit. Berarti kamu sudah memasuki usia balik. Bos, anak-anakku semuanya, sekarang perhatikan sebelum BK menutup acara, kita ulangi lagi tentang lagu usia balik ya. Sekali saja ya. Oke, 1, 2, 3. Balik. Membaca halaman